Bab 1336, burung yang baik-baik saja memilih pohon untuk dinesle. Tang Wulin telah mengawasinya selama ini. Bibirnya tersenyum menghina ketika menyaksikan pendekatan Zhang Geyang. Apakah kamu melanggar aturan? Tombak emas melesat dengan kecepatan kilat. Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat ia dihadapkan oleh serangan peringkat 98 Hyper Douluo. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya. Warna hijau emas di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Memutar tombak emas di tangannya juga hijau emas. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti sekawanan lebah dan mengelilingi tombak. Tanaman merambat itu mirip dengan naga raksasa yang tampak kuat dan menakutkan. Api biru samar di tubuh Zhang Geyang menyala. Tetapi ketika dia menabrak naga raksasa yang terbentuk dari tanaman merambat Tang Wulin, orang hanya bisa mendengar ledakan seperti guntur yang mengejutkan semua orang. Hyper Douluo peringkat 98 segera dihentikan oleh pukulan Tang Wulin. Tidak hanya itu, tombak hijau emas telah mendorong keluar dari antara tanaman merambat dan tiba di dada Zhang Geyang dalam hitungan detik. Zhang Geyang merengut dan mengayunkan tangan kanannya. Flare mengental dan mengubah tinjunya menjadi hijau seperti batu giok yang menabrak ujung tombak. Dentang. Suara itu seperti benturan logam. Tubuh Tang Wulin berhenti sementara Zhang Geyang jatuh dengan kasar seolah-olah dia tersengat listrik. Dia langsung terlempar ke belakang sejauh puluhan meter. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan menemukan ada lubang kecil di tangannya. Cincin abu-abu putih menandai area di sekitar luka. Jika dia tidak segera bertindak, dia mungkin bisa kehilangan tangan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia melakukan itu dengan basis budidaya jiwa Douluo 8 cincinnya? Zhang Geyang, beraninya kamu melanggar aturan. Apakah Anda berpikir bahwa Tang Sekte kami tidak berdaya? Wajah tersenyum Douluo berteriak marah dari platform. Dengan goyangan tubuhnya, ia tiba di arena kompetisi. Berhenti. Ada kilasan dari sosok lain. Enci turun dari langit dan menempatkan dirinya di depan Smiley Face Douluo. Pada saat yang sama, dia menghadapi Zhang Geyang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Pagoda Master Zhang, Kekaisaran akan meminta pertanggungjawabanmu atas kelakuanmu setelah ini. Kamu mewakili Kekaisaran sekarang dan bukan Pagoda Roh. Karena dia dibutakan oleh amarah, dia mencoba menyerang Tang Wulin. Zhang Geyang telah sedikit tenang. Jadi dia segera menyadari bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk menghabisi Tang Wulin. Melihat pemuda yang pancaran hijau emasnya memudar secara bertahap dari tubuhnya di dekatnya, Zhang Geyang merasakan semburan dingin yang muncul dari lubuk hatinya. Kemampuan pemuda jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak menahan diri ketika dia menuduhnya. Namun lawan ini tidak hanya memblokir serangan tetapi juga membuat beberapa kerusakan padanya. Apakah dia hanya Sol Douluo? Siapa yang akan percaya itu? Informasi ini terlalu penting. Jadi dia akan membahas ini lebih jauh setelah dia kembali. Dia harus memberitahu atasannya tentang Master Sekte Tang Sekte. Sejak kapan Federasi menghasilkan pembangkit tenaga listrik muda seperti itu? Tidak ada informasi terperinci tentang dia di markas Spirit Pagoda. Sekte Tang memiliki Master Sekte yang baru diangkat yang masih sangat muda. Siapa yang bisa mengendalikannya jika dia diberikan 1 atau 2 dekade lagi? Zhang Geyang tidak memberikan penjelasan. Sebagai gantinya, dia berbalik dan pergi sambil melambaikan tangannya di Thundercelap Netherfin. Meskipun dia tidak mengerti alasan di balik pemberontakan jiwa rohnya yang tiba-tiba, tetapi dia berasumsi bahwa itu berhubungan dengan jiwa roh binatang buas Tang Wulin. Dia akan kembali dan merasakan perubahan emosional di Thundercelap Netherfin dengan hati-hati untuk menemukan beberapa petunjuk. Namun, dia melihat sesuatu yang membuatnya heran. Devin Thundercelap Nether tidak bereaksi sama sekali atas panggilannya. Segera setelah itu, anggur seperti bambu menegang tegak dan suara dentuman yang dalam terdengar. The Thundercelap Netherfin dan Zhang Geyang bergetar hebat pada saat bersamaan. Zhang Geyang meludahkan seteguk darah segar sementara bercak-bercak besar muncul di tubuh Thundercelap Netherfin. Namun, itu berjalan tanpa keraguan sedikit pun. Dedamas tulip melambaikan tangannya dan sinar hijau emas di tubuhnya menjadi lebih cerah. Cahaya berkilauan di Thundercelap Netherfin saat menyusut dengan cepat sebelum menyatu dengan tubuh tulip damas dan menghilang.
Beraninya kau. Zhang Geyang gila ketika dia berbalik dan menerkam ke arah Tang Wulin sekali lagi. Tindakan Thunderclap Netherfiend sebelumnya adalah mengambil inisiatif untuk menghapus kontrak di antara mereka. Mustahil bagi roh-roh biasa untuk melakukan ini. Setelah kesepakatan dengan guru jiwa ditandatangani, semuanya menjadi permanen. Ini karena jiwa roh bergantung pada guru jiwa untuk bertahan hidup. Tindakan menghapus perjanjian dengan kekuatan tidak hanya akan melukai kekuatan asal roh jiwa, tetapi juga tidak mungkin jiwa roh bisa bertahan dengan sendirinya. Namun, Thunderclap Netherfiend sedikit berbeda dalam hal ini karena energinya sangat liar. Dengan demikian, kontraknya tidak seketat saat dibuat. Di mata Zhang Geyang, Thunderclap Netherfiend tidak akan pernah selamat setelah meninggalkannya. Jadi dia tidak khawatir tentang kesepakatan itu. Sudah seperti ini selama beberapa dekade terakhir. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Thunderclap Netherfiend akan meninggalkannya dan memilih untuk membatalkan perjanjian tanpa keraguan sedikit pun dalam keadaan seperti itu. Bagi Zhang Geyang, tidak sesederhana kehilangan satu jiwa roh. Ternyata ketika dia kehilangan keterampilan jiwa yang diberikan oleh Thunderclap Netherfiend, kekuatannya akan berkurang setidaknya 50%. Ada total 3 keterampilan jiwa yang dimiliki oleh Thunderclap Netherfiend. Jadi ini akan mengakibatkan penurunan parah dalam kemampuan keseluruhannya. Ini bukan kasus di mana dia bisa bergabung dengan roh-roh baru ketika dia kehilangan jiwa roh lama. Hilangnya roh-roh adalah permanen. Sementara jiwa roh dan keterampilan jiwa yang sudah ada telah mengeras. Jadi tidak mungkin dia bisa menukar mereka. Enci mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan mendorong Zhang Geyang pergi. Cukup. Apakah kamu benar-benar ingin aku memukulmu? Presiden. Apakah Anda tidak melihatnya merebut roh-roh saya? Zhang Geyang tidak peduli dengan lokasi lagi. Kehilangan Thunderclap Netherfiend akan mengguncang fondasinya. Itu juga berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi limit Douluo. Hanya dengan menjadi limit Douluo dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia manusia. Tang Wulin telah menghilangkan harapannya untuk menjadi abadi. Aku sudah cukup berkata. Enci tampaknya sangat marah. Aura tubuhnya membengkak tiba-tiba. Kekuatan yang dia lakukan membuat Zhang Geyang terluka setelah satu roh-roh dihancurkan dan yang lain menjadi nakal. Tidak dapat bergerak maju bahkan setengah langkah. Di sisi lain, ia menangkap momen tepat ketika Tang Wulin sengaja menyeringai pada kemalangannya. Ketika amarah dan amarah berkumpul, penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk mengeluarkan darah segar lagi. Tang Wulin berbicara dengan lembut. Seekor burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Ini bukan sesuatu yang bisa saya ambil dari Anda dan roh-roh melakukan ini atas kehendaknya sendiri. Jika saya tidak salah, pagoda roh seharusnya menetapkan hak yang adil. Adil dan setara dalam kesepakatan antara seorang guru jiwa dan makhluk jiwa. Karena kedua belah pihak adalah sama. Ketika roh-roh menolak untuk bersamamu lagi, siapa kamu untuk memaksanya? Kamu memainkan tipuan, kata Zhang Geyang dengan putus asa. Itu juga karena trikku berhasil. Buat kembali jika Anda bisa, kata Tang Wulin dengan tenang. Dengan senyum di wajahnya. Kamu, Zhang Geyang tidak bisa melanjutkan lagi. Dia adalah wakil Master Spirit Pagoda dan orang yang bertanggung jawab atas Spirit Pagoda Star Luo Empire. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya meskipun dibutakan oleh kemarahan. Dia memandang Tang Wulin dengan tatapan jahat. Baiklah, Tang Sekte Master. Terima kasih atas bimbingannya. Dia menolak untuk tinggal bahkan untuk satu saat lagi setelah berbicara. Jadi dia berbalik dan pergi. Bibir Enci berkedut sekali ketika dia menyaksikan siluet Zhang Geyang yang akan pergi. Dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Geyang, oh Geyang, Anda merasa menyesal. Tetapi mungkinkah saya tidak merasakan hal yang sama? Kamu sama sekali tidak berguna. Hati Presiden Monster Academy berdarah dengan penyesalan saat dia memikirkan pertaruhan antara dia dan Hu Jie. Ketika dia melihat Zhang Geyang meraih kemenangan dan hampir mencapai kemenangan, dia merasa gembira. Dia telah menemukan formula obat yang diturunkan dari zaman kuno yang dapat memperpanjang hidupnya. Dan dia sangat membutuhkan jenis harta surga dan bumi untuk menyelesaikannya. Sebagai seseorang yang hari-harinya dinomori,
Ini adalah prioritas utamanya. Namun, jenis harta karun surga dan bumi yang digunakan dalam formula ini sangat langka dan berharga. Setelah bertanya dan berdiskusi dengan banyak orang, ia mengetahui bahwa satu-satunya tempat yang mungkin dapat ditemukan adalah di tanah menakjubkan yang dimiliki oleh Sekte Tang. Dengan demikian, ia bertaruh Light Dragon Crystal Dragon Light untuk mendapatkan Tang Sekte untuk menempatkan taruhan. Tentu saja, dia berharap bahwa dia bisa menempatkan taruhan ini selama pertandingan Master Armor pertempuran karena dia akan bersaing secara pribadi. Tetapi ini benar-benar tidak adil untuk Sekte Tang. Mereka tidak akan pernah menyetujui taruhan itu. Jadi dia mengusulkan mereka bertaruh pada pertandingan ini. Bab 1337, Double Winning Streak. Situasi seakurat pistol. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin benar-benar bisa menang. Dia telah meraih kemenangan dengan membalik meja. Perubahan radikal dalam kehidupan manusia benar-benar. Bahkan dia terkejut ketika dia menyaksikan adegan di mana Tang Wulin akhirnya mengalahkan Zhang Geyang. Apakah Tang Wulin sudah begitu kuat? Itu tidak benar. Tampaknya itu tidak datang dari kekuatannya sendiri. Tetapi dia harus meminjam bentuk kekuasaan lain untuk dirinya sendiri. Tetapi meskipun demikian, dia masih bisa meminjamnya. Enci merasa suram pada saat yang sama. Dia mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain untuk mengevaluasi kembali pemuda ini. Damas Tulip, Goldsong dan Overlord Dragon masing-masing berubah menjadi sinar sebelum bergabung ke tubuh Tang Wulin dan menghilang. Tang Wulin menatap Enci sambil tersenyum. Presiden, apakah Anda akan membuat pengumuman sekarang? Enci meliriknya dengan kepahitan tersembunyi. Dia mengangguk ke arah bilik komentar. Ini adalah kompetisi yang sangat dinanti-nantikan yang diadakan di hadapan semua warga Star Luo Empire sehingga ia tidak akan pernah bisa bertindak sesat. Tindakan Zhang Geyang untuk secara aktif menyerang Tang Wulin sebelumnya pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Spirit Pagoda. Enci tidak pernah bisa mempermalukan kekaisaran bahkan lebih saat ini. Putaran kedua pertempuran 5 dewa. Sekte Master Tang menang. Kemenangan ganda. Di sisi lain, platform penonton tidak lagi sepi setelah pemenang ronde ini diumumkan. Suara-suara naik satu demi satu dan bahkan ada banyak sorakan untuknya. Ada juga suara-suara menyenangkan nada tinggi yang jelas datang dari wanita. Shrek Six Monsters bahkan melompat turun dari platform berturut-turut. Itu adalah kemenangan ganda. Ini kemenangan ganda dalam Battle of Five Gods. Apalagi yang bisa lebih menarik dari itu sekarang? Tang Wulin hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk bertarung melawan seluruh kekaisaran dan menerima hasil bangga dari kemenangan dua kemenangan. Itu memiliki efek peningkatan yang sangat kuat pada kepercayaan dirinya, reputasinya, dan juga pertumbuhan kemampuannya. Dengan dua kemenangan sebagai basisnya, apa yang akan terjadi bahkan jika dia kalah dalam 3 putaran berikutnya? Sangat disayangkan baginya kehilangan 3 dari 5 putaran. 2 putaran sudah cukup untuk Sekte Tang. Adapun Star Luo Empire, reputasi Tang Sek di sini pasti akan mencapai ketinggian baru. Tang Wulin sudah menjadi Master Sekte Tang Sekte dengan pengakuan dari orang-orang di Kekaisaran Bintang Luo. Orang harus tahu bahwa bahkan jika semilai Face Dou Luo ada di tempat Tang Wulin, dia mungkin belum tentu dapat mencapai kemenangan di 2 putaran ini. Tubuh Tang Wulin terlempar ke udara oleh Shrek Six Monsters yang telah berlari ke arena. Tang Wulin, di sisi lain, menemukan bahwa dia tidak percaya bahwa dia bisa menang dalam kenyataan. Dia menang di babak yang sangat penting dalam kompetisi. Ketika dia melihat bahwa lawannya adalah Hyper Dou Luo Spirit Pagoda, harapannya untuk memenangkan babak ini benar-benar turun. Kemampuan Zhang Geyang jauh melebihi dirinya. Tang Wulin memiliki lawan yang sulit dimenangkan dalam pertempuran roh-roh. Tidak peduli seberapa percaya diri Tang Wulin terhadap jiwa arwahnya, basis kultivasinya tidak cukup. Jadi peningkatan jiwa rohnya secara alami tidak akan pernah bisa mencapai level Hyper Dou Luo. Dan meskipun Golden Dragon King Bloodline mampu memperkuat jiwa-jiwa roh ini, efeknya masih terbatas. Ketika Thundercelap Netherfiend muncul, Tang Wulin sudah berasumsi bahwa dia akan kalah. Serangan yang diluncurkan oleh Thundercelap Netherfiend benar-benar sangat kuat sehingga bahkan Tang Wulin terkejut. Di sisi lain, Tulip Damas tiba-tiba meminta tugas pertempuran pada saat itu. Semuanya mulai berubah sejak saat itu.
Damas Tulip memberitahunya bahwa tindakan lawan menggunakan binatang berjiwa tumbuhan jenis seperti mencari kehancuran mereka. Thunderclap Netherfiend bukanlah sesuatu yang mampu dikuasai lawan. Ini adalah peluang besar yang terjadi hanya sekali seumur hidup untuk Yang Mulia. Tang Wulin. Ini karena tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi jiwa roh terakhir Yang Mulia daripada Thunderclap Netherfiend. Meskipun Tang Wulin belum memahami alasan di balik mengapa Thunderclap Netherfiend adalah yang paling cocok untuk dirinya saat ini, dia hanya bisa mempercayai Damas Tulip. Keterampilan jiwa Nature's Child dilepaskan. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan aura semua tanaman di seluruh Heaven Dome City. Kekuatan alam melonjak dan dimasukkan ke tubuhnya sebelum dipindahkan ke Damas Tulip. Di bawah konduksi Damas Tulip, kondisi Gold Song stabil pada saat itu dan kemudian Damas Tulip berkomunikasi dengan Thunderclap Netherfiend. Tang Wulin belum belajar tentang detail spesifik dari komunikasi di antara mereka. Namun, dia sudah mengetahui hasilnya ketika dia mengirim Overlord Dragon. Thunderclap Netherfiend sudah membuat pilihan saat itu. Semua yang terjadi setelah itu sederhana. Semua pergantian gelombang adalah karena kedatangan Thunderclap Netherfiend dan lawan benar-benar dikalahkan pada akhirnya. Dia mencapai kemenangan terakhir. Tang Wulin ingin kembali ke Sekte Tang sesegera mungkin sehingga dia dapat meminta Damas Tulip untuk klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Thunderclap Netherfiend. Bisakah dia benar-benar menggunakan Thunderclap Netherfiend sebagai miliknya? Kekuatan jiwa roh yang telah ditampilkan hari ini benar-benar mengerikan. Namun, Tang Wulin menemukan masalah. Rasanya bahkan Thunderclap Netherfiend sendiri tidak mampu melakukan kontrol penuh atas kekuatannya. Bagaimanapun, dia benar-benar menang lagi. Dain Yuner menepuk dadanya di tempat payudaranya yang lezat. Dia menghembuskan napas lega. Ada periode waktu sebelumnya ketika dia berpikir Tang Wulin akan kehilangan kompetisi hari ini. Dia bahkan merasa seperti hatinya akan naik ke tenggorokannya ketika dia mengetahui bahwa lawan Tang Wulin hari ini adalah Zhang Geyang. Dia telah sangat mengutuk Enchi di dalam hatinya. Presiden Enchi sangat menyadari hubungan permusuhan antara Tang Sek dan Spirit Pagoda, namun dia mengundang Zhang Geyang ke kompetisi ini. Bagaimana jika Zhang Geyang akan menumpangkan tangan pembunuh pada Tang Wulin di kompetisi? Dengan demikian, dia telah menatap kompetisi selama ini dan dia berencana untuk memasuki arena dan menghentikan prosesi ketika situasinya benar-benar terlihat buruk. Namun, dia juga mengerti bahwa kompetisi tingkat ini jelas bukan sesuatu yang dia bisa hentikan bahkan jika dia mau. Tidak lama kemudian, dia pernah mencoba menantangnya. Namun, keadaan berubah dengan berlalunya waktu. Kemampuannya sudah berkembang sejauh dia hanya bisa melihat sampai sekarang. Apalagi saingan. Dia merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa melihat sosok yang pergi lagi. Namun, Dai Yuner merasa bangga akan pandangannya ke depan juga. Dia sudah memusatkan perhatian pada lelaki itu ketika dia baru saja berdiri dengan sangat baik 6 tahun lalu. Dia mencintai kesetiaan, keseriusan, dan juga kegigihannya yang teguh. Dia pasti akan mencari cara untuk membuatnya tetap di Star Luo Empire kali ini dan tetap di sisinya tidak peduli apa. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya yang kecil. Dai Yuner tidak bisa menahan diri dari berteriak di dalam hatinya. Wulin luar biasa. Anda berada di garis kemenangan ganda. Ayah pasti sedang merengut sekarang. Aku akan melihatnya. Hanya melihat dan tersenyum maka aku tidak akan berbicara. Ekspresi Dai Tianling benar-benar agak aneh sekarang. Dia juga tidak percaya ketika melihat Tang Wulin menjadi pemenang kompetisi ini. Bagaimana Zhang Geyang kalah? Jika orang mengatakan bahwa posisi Huang Zhengyang dapat diganti, maka hanya ada Enchi yang bisa menyaingi Zhang Geyang yang dinilai dari jiwa roh mereka. Bahkan Smiley Face Dou Luo jauh lebih lemah di area ini. Satu orang hanya diizinkan untuk mewakili Kekaisaran Luo Bintang dan bertarung untuk satu pertempuran masing-masing dalam pertempuran 5 dewa. Dengan demikian, Zhang Geyang benar-benar pilihan terbaik karena tidak ada yang lebih kuat darinya. Bahkan menilai dari kompetisi keseluruhan, Tang Wulin seharusnya menggunakan beberapa bentuk trik khusus untuk mengubah keadaan. Namun, dia memiliki jiwa roh yang paling kuat di Kekaisaran Bintang Luo, tidak peduli bagaimana dia melakukannya dan dia sekarang dianggap pantas mendapatkan reputasi itu. Bocah kedua ini melaporkan kepada Yang Mulia.
Ini adalah informasi darurat. Seorang pengawal kekaisaran berlari dengan tergesa-gesa dan membungkuk memberi hormat. Apa yang terjadi? Dai Tianling merasa ketika dadanya mengencang. Sejak dia mengetahui bahwa Federasi Douluo mungkin bisa berperang setiap saat, dia selalu menangkap bahaya di setiap suara. Untuk alasan yang tidak diketahui, semua tanaman di seluruh Star Luo City tumbuh liar. Banyak tanaman mekar dengan bunga segar meskipun bukan musim berbunga. Banyak tanaman di daerah sekitar Star Luo City juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang cepat. Hah? Dai Tianling tertegun sejenak. Kirim seseorang untuk menyelidiki sekaligus untuk mengetahui apa yang terjadi. Ya Yang Mulia. Semua tanaman tumbuh liar. Apa yang sedang terjadi? Dai Tianling berdiri dengan tergesa-gesa dan meninggalkan platform dengan langkah cepat. Tang Wulin, Tang Wulin, Tang Wulin. Ketika kendaraan Tang Sek meninggalkan Kolisem, kerumunan orang sudah memblokir jalan keluar. Segala macam suara bersorak naik satu demi satu. Namun, ada lebih banyak orang yang berharap untuk melihat Master Sekte Tang Sek dari dekat. Dengan tentara pertahanan kota membuka jalan mereka, kendaraan Tang Sek keluar dari pengepungan ketat dengan upaya besar dan kembali ke markas. Double win beruntun dari pertarungan Meisha dan pertarungan roh-roh tidak diragukan lagi telah membangun reputasi Tang Wulin. Tang Sek juga mendapat manfaat dari situasi ini untuk apalagi yang bisa menghasilkan efek iklan yang lebih baik. Bab 1338, Alasan untuk Thunderclap Nether Fiends Defection. Setelah mereka kembali ke markas, Tang Wulin kembali ke kamarnya dengan alasan ingin beristirahat. Dia menenangkan arwahnya dan menyimpulkan kejadian dalam pertarungan jiwa roh hari ini. Sudah lama sejak ia melepaskan keterampilan jiwa Nature's Child. Sebenarnya karena skill ini menghabiskan terlalu banyak energinya sehingga dia tidak sering menggunakannya. Namun, rasanya agak berbeda ketika dia melepaskan Nature's Child hari ini. Setelah partikel energi dari luar masuk ke dalam tubuhnya, tubuhnya tampaknya telah menimbulkan umpan balik terhadap partikel energi ini. Rasanya seperti bernafas. Energi menyusut dan mengalir di antara setiap napas dan napas. Kali ini, anak alam mengkonsumsi energi jauh lebih sedikit daripada yang dia harapkan. Namun, efeknya sama kuatnya. Itu secara alami berkat kekuatan yang diakumulasikan oleh Nature's Child untuk jangka waktu yang lama sehingga dia mampu mengalahkan Zhang Geyang pada akhirnya. Justru ketika energi di dalam tubuhnya telah mencapai maksimum. Dengan kualitas tubuhnya, kekuatan jiwanya mencapai kapasitas maksimum bukanlah masalah kecil. Selain itu, asal-usul Zhang Geyang telah rusak karena arwah-arwahnya hancur. Itu sebabnya dia langsung dikalahkan oleh Tang Wulin. Ini adalah hasil dari pertempuran terseret di mana lawannya kelelahan. Bukannya basis kultivasinya telah meningkat ke titik di mana dia bisa bersaing dengan lawannya. Dia telah bertarung tanpa menahan diri dalam pertempuran hari ini. Itu juga memperdalam pemahamannya tentang anak alam. Mungkin ini juga karena berkat pesawat. Mungkin benih alam bangkit dan sudah mulai tumbuh. Bagaimanapun masalahnya, itu adalah kabar baik. Sayangnya, sangat sulit untuk menerapkan Nature's Child dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini karena butuh waktu lama untuk mengumpulkan energi. Terlalu lama. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Damas. Tang Wulin memanggil dalam hatinya. Dengan kilatan cahaya, Damas tulip muncul di depannya. Dia menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Tuanku, aku yakin ada banyak pertanyaan di hatimu. Sebenarnya, Anda adalah anak alam. Di dunia ini, tidak mungkin tanaman apapun akan menyerang Anda. Hanya saja Thunderclap Nether Fiend tidak tahu tentang identitas Anda. Saya meminta Anda untuk melepaskan aura Nature's Child Anda sehingga itu bisa mengkonfirmasinya. Tang Wulin sedikit mengangguk. Aku sudah memikirkannya juga. Saya masih penasaran. Bagaimana Anda meyakinkannya untuk membelot? Bagaimanapun, guru jiwa yang dengannya roh-roh menandatangani kontrak itu sangat penting. Jika itu mengkhianati tuan jiwa, itu mungkin berakhir dalam situasi yang buruk. Damas tulip mengangguk. Begitulah adanya. Pertama, Thunderclap Nether Fiend mempercayai Anda sepenuhnya karena Anda adalah anak alam. Anda adalah orang yang dipilih oleh Life Seed. Ini berarti Anda adalah pilihan setiap tanaman. Pilihan alam. Tidak ada alasan untuk mencurigai Anda.
Mengenai mengapa ia mengambil keputusan begitu cepat. Sebagian karena ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan Anda sebagai tanaman dan bagian dari itu karena ia tidak bahagia saat tinggal bersama tuan rumahnya. Oh, Zhang Geyang tidak memperlakukannya dengan baik. Apakah dia tidak menjaga jiwa roh yang begitu kuat? Damas Tulip menjawab, bukannya dia memperlakukannya dengan buruk. Tetapi Zhang Geyang telah melanggar kontrak. Saat itu, banyak ahli spirit pagoda telah bekerja sama untuk menangkap Nether Fin Thundercelap ini. Tanaman seperti Fin Thundercelap Nether lebih baik mati daripada membiarkan dirinya ditawan. Jika mereka dibiarkan hidup di alam liar, mereka akan terus-menerus menarik petir untuk mengolah diri mereka sendiri sampai hari mereka dihancurkan sendiri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan meledak selama proses budidaya berkelanjutan, mereka tidak akan berhenti berkultivasi. Begitulah kegigihan mereka. Salah satu poin terpenting yang digunakan Zhang Geyang untuk meyakinkan Thundercelap Nether Fin adalah bahwa dia akan membantunya menyelesaikan penanamannya dan membantunya mengatasi masalah karena tidak dapat menahan petir. Dia akan membantunya mengolahnya hingga 100.000 tahun, membebaskan dari batasnya, dan menjadi rumput abadi yang nyata. Rumput abadi atribut petir pertama. Namun, Zhang Geyang mulai menemukan banyak alasan untuk menepati janjinya ketika itu benar-benar menjadi jiwa rohnya. Jika tebakan saya benar, itu bukan berarti Zhang Geyang tidak ingin membantu meningkatkannya. Itu juga akan bermanfaat baginya. Sebaliknya, dia tidak memiliki kemampuan untuk memulai. Energi Thundercelap Nether Fin terlalu keras. Banyak risiko harus diambil untuk meningkatkannya. Sebagai seorang guru jiwa, siapa yang mau membantu jiwa rohnya dalam meningkatkan dirinya dengan risiko meledak? Oleh karena itu, Zhang Geyang tidak hanya tidak membantu Thundercelap Nether Fin terus berkultivasi, tetapi dia juga menyegel kemampuannya dengan kontrak. Dengan cara ini, itu tidak akan dapat terus meningkatkan dirinya dan Zhang Geyang akan aman. Namun, Thundercelap Nether Fin telah kehilangan kesempatan. Pada saat itu, Thundercelap Nether Fin telah memindahkan dirinya dari tubuh utamanya dan menjadi roh-roh. Jika itu meninggalkan Zhang Geyang, itu akan segera mati. Itu selalu menunggu kesempatan dan kami kesempatan itu. Apa yang tidak bisa dilakukan Zhang Geyang, Anda pasti akan bisa melakukannya sebagai Nature's Child. Sebenarnya, pertumbuhan Thundercelap Nether Fin membutuhkan kekuatan hidup yang sangat besar untuk melindungi dan membimbingnya. Siapa lagi selain Anda yang lebih cocok dengan itu? Tang Wulin memandang Damas Tulip dan memproses apa yang baru saja dikatakannya. Jadi, kamu pikir itu sangat tinggi? Anda ingin itu menjadi jiwa roh cincin jiwa terakhir saya? Damas Tulip mengangguk. Kenapa tidak? Ini peluang bagus. Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi Thundercelap Nether Fin untuk tumbuh ke keadaannya? Bertahun-tahun yang lalu di Ichevire Polaris Ice, Thundercelap Nether Fin juga muncul. Namun, kami tidak punya pilihan selain menghancurkannya untuk keselamatan semua orang. Ini ditakdirkan untuk tumbuh sendiri saat mengalami cobaan, kesulitan, dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Namun, itu karena pengalaman-pengalaman inilah bahwa Thundercelap Nether Fin akan sangat kuat begitu tumbuh hingga dewasa. Apa yang kamu lihat hari ini hanyalah sebagian dari kemampuan Thundercelap Nether Fin. Itu khawatir bahwa itu akan meledak setelah lepas dan itulah mengapa ia hanya melepaskan sebagian dari kekuatannya. Biar saya katakan begini. Jika dibiarkan tumbuh dan berkembang hingga 100.000 tahun, itu adalah ledakan habis-habisan yang akan cukup untuk menghancurkan kota kecil. Tang Wulin menarik napas dingin. Maksudmu Thundercelap Nether Fin memiliki kemampuan tersembunyi lainnya? Menurut legenda, ada dewa peringkat 1 yang disebut Dewa Guntur sebelum alam ilahi menghilang. Dewa Guntur telah jatuh dalam salah satu perang dunia ilahi dan jatuh ke benua Douluo kami. Tanaman seperti Thundercelap Nether Fin hanya muncul setelah insiden itu. Oleh karena itu, ada pepatah di antara kita menanam bahwa Thundercelap Nether Fin adalah tanaman yang memiliki garis keturunan Dewa Guntur. Ini adalah perusak sejati dunia tumbuhan. Alasan mengapa itu tidak bisa menumbuhkan ke peringkat 100.000 tahun adalah bahwa itu mungkin benar-benar membangunkan kembali garis keturunan Dewa Gunturnya setelah dibudidayakan ke tingkat itu. Bahkan mungkin bisa terus tumbuh tanpa ancaman dari hukuman ilahi.
Pesawat tidak akan membiarkan ini terjadi. Oleh karena itu telah menekan Thunderclap Netherfin selama ini. Mereka tidak diizinkan hidup lebih dari 50.000 tahun. Itu sebabnya aku percaya bahwa jika kamu bisa membantunya mencapai peringkat 100.000 tahun, itu pasti akan memberimu kejutan yang luar biasa. Anda adalah satu-satunya orang yang disukai oleh pesawat dan Anda mewakili keinginan pesawat. Hanya kaulah yang bisa membantunya. Mata Tang Wulin tiba-tiba mencatat pencerahan. Jadi begitulah, bagaimana sekarang? Bahkan jika kontraknya sendiri bermasalah, aku yakin menghancurkannya juga cukup merugikan. Kan? Damas Tulip mengangguk. Dengan kekuatan hidup anak alam Anda telah melindungi asal-usulnya. Kita harus membiarkannya pulih perlahan setelah ini. Bagaimanapun, Anda masih jauh dari budidaya sampai 9 cincin. Ketika Anda berada di peringkat titel Douluo, itu seharusnya bisa mulai bergabung dengan Anda. Adapun peningkatannya dalam basis kultivasi, selama itu mengikuti Anda, kami binatang jiwa tipe tanaman dapat terus meningkatkan energi asal kami. Temanmu hampir berada di peringkat 8 dering. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi yang lain tidak benar-benar mau meninggalkan sisi Anda. Mereka ingin tetap di sisimu setiap saat. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Mereka masih akan dipelihara bahkan jika mereka bersama teman-temanku. Kemampuan My Nature's Child semuanya berkat Life Seed. Di masa depan, kita akan membangun kembali Akademi Shrek di mana benih kehidupan ditanam. Ketika waktu itu tiba, saya percaya bahwa inti kehidupan seluruh benua akan ada di sana. Jadi, suruh yang lain untuk santai. Saya pasti akan memberi mereka lingkungan terbaik untuk bertahan hidup di masa depan. Ya, kami tahu itu. Kami juga akan membantu Anda mewujudkan impian ini, tuanku. Namun, bahkan setelah sekian lama kita belum menemukan kekuatan hidup yang sangat cocok dengan Life Seed. Tanpa kekuatan hidup yang cukup, pertumbuhannya akan sangat terpengaruh. Tuanku, saya pikir Anda harus lebih memperhatikan ini. Bab 1339, Kesempatan dalam Kehidupan Kekal. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kekuatan hidup yang dibutuhkan oleh Life Seed benar-benar masalah yang sulit. Tang Wulin belum menemukan kekuatan hidup yang padat sampai sekarang. Di sisi lain, kekuatan kehidupan biasa terlalu lemah untuk Life Seed. Tang Wulin memikirkannya dan berkata, apakah Thunderclap Netherfin baik-baik saja? Apakah itu membutuhkan bantuan saya? Tidak apa-apa. Berada di dalam tubuh Anda adalah bantuan terbesar untuk itu. Sekarang saya sudah membawanya. Yang harus kita lakukan adalah membiarkannya pulih kembali dalam tubuh Anda. Ketika basis kultivasi Anda akhirnya di peringkat judul Douluo, Anda kemudian harus menandatangani kontrak dengannya. Sebenarnya, kualitas tubuh Zhang Geyang masih belum memuaskan. Jika tetap dengan Anda, itu akan dapat melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Juga, jiwa bela diri Anda adalah Kaisar Blue Silver. The Thunderclap Netherfin adalah jiwa roh yang paling cocok untuk Anda. Saat menyatu dengan Blue Silver Emperor Anda, Kaisar Blue Silver Anda akan mengalami beberapa perubahan. Menjadi anak alam dengan kekuatan hidup yang sangat besar. Anda pasti dapat membantu Thunderclap Netherfin mencapai basis budidaya 100.000 tahun. Lebih penting lagi, kita melihat kesempatan yang meningkat untuk kehidupan kekal di tubuh Anda. Saya tidak memberitahu yang lain karena takut mereka tidak akan meninggalkan Anda. Namun, tubuh Anda tidak akan bisa menahan begitu banyak binatang jiwa. Mendesah. Devin Thunderclap tampak seperti anggur seperti namanya. Meskipun itu berbeda dari rumput Blue Silver, mereka masih binatang buas tipe tanaman. Mereka juga memiliki sifat-sifat yang sama. Ketika dia memikirkan 3 keterampilan hebat yang ditampilkan oleh Thunderclap Netherfin hari ini, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jika basis budidayanya ditingkatkan menjadi 100.000 tahun, dan ia bertindak serampangan dalam serangannya, apa yang akan terjadi dengan dunia? Garis keturunan Golden Dragon King-nya sendiri merupakan serangan kekerasan. Jika dia memiliki atribut kekerasan lain, maka energi peledaknya pasti akan mengejutkan seluruh alam semesta jiwa. Dia mengira bahwa Hellflame Douluo pasti sangat menyesal sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia benar-benar melempar heli setelah kapak. Tidak hanya dia dikalahkan,
Dia juga kehilangan jiwa rohnya yang penting. Itu adalah pukulan nyata bagi basis kultivasinya. Dia yakin bahwa tanpa Thunderclap Netherfiend, dia tidak bisa lagi menjadi judul Douluo. Devin Thunderclap Nether telah memberinya hasil tanpa upaya ekstra dari pihaknya. Sudah lama sejak Tang Wulin menggunakan jiwa roh untuk membantunya bertarung. Dengan basis budidayanya saat ini, ia lebih suka menggunakan kekuatannya sendiri. Jika dia menggunakan kekuatan arwah-arwahnya terlalu banyak, dia akhirnya akan bergantung pada mereka. Itu sebabnya dia jarang melepaskan mereka. Bagi jiwa rohnya, tetap di dalam tubuhnya juga baik untuk kultivasi mereka sendiri karena mereka terus dipelihara. Ketika Overlord Dragon muncul hari ini, bahkan Tang Wulin terkejut. Tingginya 100 meter membuatnya tampak seperti gunung yang sebenarnya. Kekuatan destruktifnya meningkat dari hari ke hari. Tang Wulin bisa merasakan Overlord Dragon hanya selangkah lagi dari menjadi naga sungguhan. Terobosan akan membawa beberapa perubahan besar. Mungkin basis budidaya 100.000 tahun yang dicari oleh Thunderclap Netherfiend. Setelah diberi makan oleh kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya, Naga Tuan sudah mendapatkan potensi untuk terobosan ke peringkat 100.000 tahun. Jika itu menyelesaikan terobosan, semuanya akan berbeda. Dia bertanya-tanya bagaimana hasilnya ketika saatnya tiba. Tingginya sudah 100 meter sekarang. Bukankah itu lebih menakutkan? Dia merasa geli hanya memikirkannya. Setelah membiarkan pikirannya menjadi liar untuk sesaat, Tang Wulin menenangkan pikirannya dan secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Pertempuran 5 dewa tidak mengkonsumsi banyak energinya. Sebaliknya, itu melelahkan semangatnya. Dia akan menghadapi lawan yang sangat kuat di setiap pertempuran. Dan kekuatannya tidak pada tingkat di mana dia secara seimbang dicocokkan dengan lawan-lawannya. Dia menang karena dia mengandalkan kemampuan gabungannya. Dan lawan-lawannya tidak memahaminya. Dia telah memeras otaknya dengan pasti. Dia memiliki 3 pertandingan lagi. Pertandingan berikut akan semakin sulit. Pertandingan besok akan menjadi pertandingan ketiga dari pertempuran 5 dewa. Pertempuran keterampilan jiwa. Pertempuran keterampilan jiwa sebenarnya yang paling tradisional dari semua pertempuran tuan jiwa. Tidak ada baju perang atau senjata pertempuran yang diizinkan selain dari penggunaan jiwa bela diri. Kalau tidak ada batasan lain. Tanpa ragu, itu akan menjadi pertandingan paling sulit yang harus dihadapi Tang Wulin sejak pertempuran 5 dewa dimulai. Dalam hal kesulitan, itu adalah yang kedua setelah pertempuran terakhir. Pertempuran baju besi. Lawannya adalah Hyper Douluo, yang kekuatannya mungkin sekuat Zhang Geyang saat ini. Tidak mudah bagi Tang Wulin untuk menang dalam menghadapi kekuatan mutlak. Namun, semakin banyak pengalaman yang dia miliki dengan pertempuran seperti itu, semakin dia akan meningkat. Karena itu, ia harus menghadapi mereka dengan serius. Bahkan jika dia kalah, itu akan dengan hormat. Boom! Meja kayu solid segera berubah menjadi bubuk halus. Di bawah nyala api biru tua, tidak ada jejak meja yang tersisa. Fitur wajah Zhang Geyang tampak terdistorsi. Hellflame Douluo tidak semarah dirinya hari ini untuk waktu yang lama. Ketika dia menerima undangan Enchi, dia langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia diberi kesempatan untuk mengalahkan Master Sekte Tang yang baru diangkat sekte saat mewakili Pagoda Roh. Adakah yang lebih memuaskan dari ini? Namun, dia tidak pernah berharap untuk kalah hari ini. Dan kalah sepenuhnya. Bahkan arwah-arwahnya dibawa pergi oleh lawannya. Dia masih bisa menerima kenyataan bahwa dia kalah dalam kompetisi. Paling-paling, itu masalah harga diri. Pada usia dan basis kultivasinya, ia tidak lagi menganggap hal-hal seperti itu penting. Apa yang lebih dia pedulikan adalah basis budidayanya sendiri. Dia sudah mencapai peringkat ke-98 untuk waktu yang lama sekarang. Menjadi batas Douluo adalah tujuan hidupnya. Hanya dengan menjadi limit Douluo dia bisa bebas dari keterbatasan fisiknya dan hidup selamanya. Baru-baru ini, dia mulai merasa seperti itu. Jika dia terus melakukannya, dia mungkin bisa mengandalkan peningkatan Safir Phoenix-nya untuk mencapai ambang itu. Namun, pada saat ini, Thunderclap Netherfiend telah membelot dan sepenuhnya merampas aspirasinya. Tanpa roh-rohnya, 3 keterampilan jiwanya yang lain dan kekuatan keseluruhan telah melemah.
dia tidak akan pernah bisa menebusnya. Itu tidak mungkin lagi baginya untuk menjadi limit Douluo. Ketika dia merenungkan hal itu, Zhang Geyang merasa seolah-olah ada ribuan semut menggerogoti hatinya. Itu menyakitkan. Tujuan yang dia kejar seumur hidupnya. Tepat ketika itu dalam jangkauan, tiba-tiba itu direnggut. Itu adalah rasa malu yang membara. Dendam yang tidak bisa didamaikan. Tang Wulin. Dia praktis memeras kata-kata dari antara giginya. Zhang Geyang mengertakkan gigi. Kebencian di matanya berubah menjadi api neraka di neraka. Pagoda Master. Roh yang mulia ada di sini. Bawahan spirit pagoda yang gemetar melaporkan kepada Zhang Geyang dari luar ruangan. Spiriter. Ketika dia mendengar kata itu, Zhang Geyang melunak. Dia menarik napas panjang untuk menenangkan emosinya. Roh itu memiliki status khusus. Sebelum dia tiba, Zhang Geyang telah menerima panggilan jiwa dari Qiangu Dongfeng. Dia telah diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. Dikatakan bahwa roh itu telah berkontribusi banyak pada pagoda roh. Zhang Geyang tidak sepenuhnya yakin apa kontribusi itu. Itu adalah rahasia besar di pagoda roh. Namun, Zhang Geyang tahu bahwa roh itu adalah calon menantu Qiangu Dongfeng. Dia akan memiliki kekuatan besar di klan Qiangu. Dia tahu bahwa dia akan datang ke Star Luo City di hari-hari mendatang. Namun, dia tidak berharap dia datang begitu cepat. Bawa dia ke ruang rapat, kata Zhang Geyang dengan ekspresi suram. Ya, Master Pagoda. Ketika Zhang Geyang bertemu dengan roh yang terkenal dari spirit pagoda, dia lebih dari sedikit terkejut. Tidak heran Qiangu Dongfeng lebih suka dia menjadi cucunya. Gadis ini sangat cantik. Jika dia beberapa dekade lebih muda, dia akan tertarik padanya juga. Zhang Geyang jelas merasakan magnet yang samar di sekitar gadis muda berambut perak, bermata ungu ini. Itu pastinya disebabkan oleh beberapa gelombang elemental yang padat. Bab 1340, Gu Yuena ada di sini. Dia berusia 20-an paling banyak. Dia seharusnya sekitar usia itu, pikirnya. Dia terkejut dengan basis kultivasinya. Itu adalah kasus yang langka. Pagoda Master Zhang. Gu Yuena membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada Zhang Geyang. Di spirit pagoda, orang yang memiliki posisi tertinggi adalah Pagoda Master, 2 wakil Masters Pagoda, dan 4 roh besar. Saat ini, Gu Yuena adalah pejabat tinggi di Pagoda Roh. Namun, dalam hal hierarki, dia masih peringkat lebih rendah dari Zhang Geyang. Zhang Geyang tersenyum. Tidak perlu terlalu sopan. Semangat. Pasti perjalanan yang panjang. Saya bertanya-tanya apa instruksi yang dimiliki Master Pagoda untuk saya saat ini. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya instruksi untukmu. Hanya saja aku belum pernah ke Do Spirit dan Star Luo Empires. Sudah menjadi kebiasaan saya melakukan kunjungan kehormatan setelah saya menjadi seorang spiriter. Zhang Geyang tahu bahwa apa yang disebut panggilan kesopanan ini sebenarnya adalah bentuk inspeksi. Markas besar secara berkala akan mengirim beberapa personel untuk diperiksa. Tidak ada keraguan bahwa gadis muda ini ada di sini untuk diperiksa dan juga untuk mendapatkan pengalaman. Kemungkinan besar dia akan dipromosikan di masa depan. Dengan reputasi Qiangu Dongfeng, dia berpendapat bahwa Qiangu Dongfeng akan tetap menjadi Master Pagoda sampai kematiannya. Dalam hal itu, posisi yang paling mungkin diambilnya adalah posisi Leng Yaozu. Aku dengar kau murid Pagoda Master Leng, kata Zhang Geyang. Ya, terima kasih untuk ajaran guruku tersayang. Dia telah menjadikan saya siapa saya hari ini, jawab Gu Yuena datar. Pada saat yang sama, dia mengukur Zhang Geyang di depannya. Meskipun Zhang Geyang telah menyembunyikan dirinya dengan baik, dia bisa merasakan dengan kekuatan spiritualnya bahwa guru pagoda memiliki udara yang keras tentang dirinya saat ini. Pertempuran 5 Dewa. Ya. Gu Yuena telah mendengar tentang pertempuran 5 Dewa tak lama setelah kedatangannya di Kekaisaran Bintang Luo. Dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk mengumumkan identitasnya di Kekaisaran Luo Star. Itu tidak seperti dia. Dia pasti didirikan oleh Kekaisaran Luo Star. Namun, tekanan dari pertempuran 5 Dewa benar-benar luar biasa. Namun demikian, tidak ada salahnya untuk melakukan upaya seperti itu. Selalu pergi ke tempat masalahnya dan tidak tahu apa artinya tidak mungkin. Dalam perjalanannya ke kota Star Luo,
Dia telah menyaksikan pertandingan antara Zhang Geyang dan Tang Wulin di televisi Jiwa di mobil. 2 kemenangan beruntun. 2 kemenangan beruntun dalam pertempuran 5 dewa. Dia telah maju sekali lagi. Tingkat di mana kekuatannya membaik telah melampaui harapannya. Dia benar-benar berbeda sekarang. Gu Yuena merasa nyaman dengan semua ini. Tapi dia merasakan sedikit kepahitan juga. Semakin kuat dia, semakin tinggi kemungkinan dia akan menjadi musuhnya. Saat ini, dia mengendalikan tubuhnya sendiri. Jika Gu Yue terbangun, dengan tanggung jawab berat yang harus dia pikul, bisakah dia tetap acuh tak acuh? Kakak, kamu harus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Setidaknya Anda harus bisa melindungi diri sendiri di masa depan. Spiriter, kamu menyebutkan bahwa kamu menuju ke Dou Spirit Empire juga. Aku percaya kamu sudah berada di sana. Zhang Geyang tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya pada Gu Yuena. Gu Yuena mengangguk. Ya, saya pernah ke sana. Tapi saya tidak berharap Tang Sekte mendeklarasikan perang terhadap kita. Ketika saya tiba, pertempuran sudah berakhir. Situasinya tidak optimis. Pagoda Roh saat ini berada di bawah banyak tekanan di kerajaan Dou Spirit. Banyak dari murid-muridnya memiliki gerakan mereka dibatasi. Karena itulah perjalanan saya di sini tertunda. Zhang Geyang mendengus. Berani-beraninya negara kecil seperti itu terhadap pagoda roh kita. Kita akan lihat betapa beraninya mereka ketika pasukan federal datang. Dou Spirit dan Star Luo Empire seharusnya sudah lama dimusnahkan. Di federasi, pagoda roh itu seperti matahari di tengah hari. Jika Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire dihancurkan oleh federasi, pagoda roh pasti akan menjadi dermawan. Kamu benar. Pagoda Master Zhang. Gu Yuena bermain bersama. Zhang Geyang saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi, dia tidak punya niat untuk berbicara panjang lebar dengan Gu Yuena. Spiriter, kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang. Kenapa kau tidak istirahat sebentar? Aku akan menyiapkan pesta untukmu nanti malam. Baik. Terima kasih atas keramah tamahannya, Pagoda Master Zhang. Gu Yuena berdiri tepat waktu. Setelah dia memberi hormat kepada Zhang Geyang, dia pergi dan dikawal oleh seorang staf. Saat dia menyaksikannya pergi, Zhang Geyang menemukan pemandangan itu familiar. Perasaan yang sulit dia jelaskan. Ada udara tertentu tentang dirinya yang tampak akrab dengan wakil guru pagoda roh pagoda. 2 kemenangan beruntun. Sekte Master Tang sangat kuat. Dia memiliki 2 kemenangan beruntun dalam pertempuran 5 dewa. Jiwa rohnya sangat kuat. Saya suka pertandingan pertama dengan naga emas. Sangat keren. Saya belum pernah melihat naga seperti itu sebelumnya. Itu memiliki 2 tanduk dan 5 cakar. Itu benar-benar tertutup oleh sisik emas yang cemerlang. Meskipun tidak memiliki sayap, ia terbang sangat cepat. Bahkan Hellflame Beast tidak bisa menahan serangannya. Aku lebih suka pria besar pada akhirnya. Betapa perkasa dan kuatnya itu. Saya rasa tingginya 100 meter. Saya mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal lain. Tetapi dalam hal ukuran, saya tidak berpikir roh-roh manapun dapat membandingkannya. Tes. Apa yang kamu tahu? Yang benar-benar kuat adalah roh-roh humanoid itu. Hanya binatang buas besar yang bisa muncul dalam bentuk manusia. Tidakkah Anda melihat cincin jiwa oranye emas di Sekte Master Tang? Mungkin berasal dari roh-roh ini. Meskipun sepertinya itu tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Saya menduga hasil dari pertempuran tergantung padanya. Saya pikir itu yang menundukkan Thundercelap Netherfiend. Haha. Ngomong-ngomong, Thundercelap Netherfiend benar-benar sesuatu. Meskipun itu adalah roh-roh pagoda Master Zhang, ia membelot selama pertempuran roh-roh. Itulah cara Anda bisa langsung menang. Dia pasti sangat tertekan sekarang. Ya. Seseorang mengatakan kepada saya sejauh mana penderitaan pagoda Master Zhang. Kalian benar-benar tidak manusiawi. Karena itu, pagoda Master Zhang berada dalam situasi yang cukup buruk. Tidakkah Anda melihatnya marah karena malu dan berbalik untuk menyerang Sekte Master Tang meskipun itu melanggar aturan? Sial baginya. Sekte Master Tang membalas. Nah, itu kekuatan. Sekte Master Tang benar-benar luar biasa. Kekuatan atau apapun itu tidak penting. Namun, tampang Sekte Master Tang yang luar biasa.
Begitu banyak sehingga dia mengejutkan langit dan bumi. Saya ingin melahirkan anaknya. Kamu tergila-gila padanya. Saya hanya berharap untuk romansa dengan sekte Master Tang. Kamu bercanda siapa? Maksudmu perselingkuhan, kan? Berbagai rumor beredar di seluruh Star Luo Empire. Semua jenis informasi tentang Tang Wulin sedang menyebar di sekitar keriuhan. Sebagai contoh, ketika dia melangkah ke dalam Kolisem, ekspresi terima kasihnya membuat semua orang yang mendengarnya merasakan jiwa mereka dibersihkan. Sejak itu telah dihiasi untuk memiliki efek penyembuhan 1000 penyakit. Gambarannya yang luar biasa, latar belakang yang kuat, dan kekuatan yang luar biasa telah mengubahnya menjadi selebriti dalam beberapa hari di Kekaisaran Bintang Luo. Secara alami, orang-orang berhasrat setelah pertandingan ketiga yang akan datang. Penyalur tiket tidak resmi sudah tidak ada lagi. Tiket ke pertandingan terakhir pertempuran 5 dewa tidak lagi tersedia. Bahkan para bangsawan dan pejabat tinggi menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan tiket. Di pasar gelap, satu tiket terjual 100 kali lipat dari harga awalnya. Terbukti, daya tarik pertempuran 5 dewa tersebar luas. Saat ini, Tang Wulin tidak tampak seperti master jiwa. Dia lebih dari seorang bintang yang popularitasnya terus meningkat. Dia tidak bisa dibandingkan. Ada banyak yang berharap waktu akan berlalu dengan cepat. Dengan cara ini, mereka akan menonton pertandingan yang akan datang lebih cepat. Babak ketiga adalah pertempuran keterampilan jiwa. Atau mungkin pertempuran tuan jiwa. Ini akan menjadi pertarungan tradisional antara tuan jiwa. Warga berspekulasi siapa perwakilan Star Luo Empire. Kedua ahli Huang Zhengyang dan Zhang Geyang sudah kalah. Oleh karena itu, kumpulan kandidat yang akan muncul dalam pertarungan Master Jiwa memang kecil. Tidak ada pertanyaan bahwa kandidat setidaknya harus memiliki basis budidaya Hyper Dou Luo. Selain itu, keterampilan jiwanya harus unik dan kuat. Tak perlu dikatakan, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang Wulin. Bersambung.